Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada acara kita siang hari ini. Kebetulan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok punya agenda rutin untuk acara yang namanya Dok Tanya Dok. Kebetulan pada siang hari ini kita akan membahas terkait tema kenapa harus seksio cesaria. Pertama, perkenalkan saya Novrianto selaku marketing dari RSIA Bunda Alia Depok, yang nanti juga akan hadir Dr. Yanuar Jak selaku pimpinan atau pemilik RSIA Bunda Alia Depok. Hadir juga bersama kita di sini Dr. Rina Diati selaku manajer medis dari RSIA Bunda Alia Depok, dan juga tentunya narasumber kita yang akan nanti bersama-sama kita dengarkan ilmunya, Dr. Bahana M. Nur. Baik, kita mulai saja sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang akan bergabung. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, untuk yang hadir, kita mohon kesediaannya untuk mengisi absen. Bisa dilihat di kolom chat nanti absennya, bisa diinput di situ namanya. Kemudian bagi yang ingin bertanya, bisa disampaikan di chat room-nya, di chat box-nya untuk pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Dr. Bahana. Kemudian nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih untuk bisa memenangkan hadiah dari kami. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja acara kali ini. Pertama-tama saya akan sedikit memberikan paparan mengenai profil atau presentasi profil mengenai RSIA Bunda Alia Depok. Mungkin dari rekan-rekan di sini sudah ada beberapa yang pernah ke sini atau sudah bekerja sama dengan kami selama ini. Dan kalau saya lihat juga dari daftar yang hadir atau yang mendaftar, ada juga yang datang dari luar kota. Luar biasa sekali antusiasnya rekan-rekan untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, saya akan mohon izin untuk sedikit mempresentasikan terkait Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok. Oke, slide-nya kelihatan? Oke, baik. Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok ini adalah rumah sakit tipe C yang saat ini sudah beroperasional kurang lebih 2 tahun lebih. Jadi kami dibuka pada tahun 2018 di awal Januari. Kita launching atau kita opening untuk pelaksanaan operasional pertama kali di bulan Januari 2018. Rumah Sakit Bunda Alia Depok ini adalah rumah sakit tipe C. Jadi kalau untuk lokasinya kita berada tepat di depan stasiun Depok Lama. Kemudian slide. Visi kami, visi Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok ini adalah menjadikan Rumah Sakit Bunda Alia sebagai rumah sakit pilihan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta mampu bersaing di era globalisasi. Kemudian kita juga mempunyai misi di sini melakukan upaya untuk memberikan pelayanan bermutu dengan penuh kepedulian dan mengutamakan kepuasan pelanggan, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dan tim medis, mengelola rumah sakit secara profesional dan etis. Oke, saya lanjut ya. Kemudian Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia ini mempunyai 3 goal yang ingin kita capai. Yang pertama di sini adalah one stop services, hotel services, dan corporate base. Next. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau ibu-ibu yang sudah pernah, Bu Bidan yang sudah pernah merujuk ke kami, bisa dilihat di sini kami desain untuk lobbynya dibuat senyaman mungkin sehingga bisa terlihat di sini seperti layaknya sebuah hotel. Ya. Lanjut. Oke, profil bangunan kami dengan luas tanah 4.831 dengan bangunan 10.000 meter persegi. Saat ini kami beroperasi dengan 5 lantai. Tapi kedepannya kami akan maksimalkan sampai dengan 9 lantai untuk pembangunan tahap berikutnya.
Kemudian kami juga punya roof garden atau view garden yang ada di lantai 5. Dilengkapi tentunya dengan instalasi gawat darurat, kita punya 8 bed. Kemudian tim medis kami saat ini kita ada obgyn, konsultannya juga ada, konsultan feto-maternal, anak, bedah, penyakit dalam, terus dilengkapi THT, ada rehab medis, kulit kelamin, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, serta ada anestesi dan juga ada radiologi. Kemudian Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia ini punya 3 unggulan layanan. Di sini kita punya feto-maternal, kemudian kita ada NICU, kemudian juga kita punya tumbuh kembang anak. Oke, untuk layanan pertama yang tadi kita sebutkan, di sini ada layanan unggulan feto-maternal. Mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih jauh terkait pelayanan feto-maternal ini. Kemudian kita punya layanan unggulan juga ada NICU. Saat ini kita mempunyai kapasitas NICU yang bisa dibilang cukup banyak. Pertama untuk di daerah Depok, kita punya 15 bed untuk NICU. Di sini kita ada level 2A-nya ada 5 bed, level 3B, dan level 3A. Dan juga dilengkapi dengan fasilitas PICU. Tentunya untuk mendukung layanan yang kami berikan tadi, sumber daya manusianya pun juga kami lakukan upgrade. Di sini lakukan pembinaan juga. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Perina dari RSCM sebagai pengampu kita, dan juga tentunya dengan berbagai perawat yang bersertifikat intensif, ruang intensif. Seperti pada gambar ini ada gambar pembinaan rutin dari RSCM. Kemudian tentunya dilengkapi dengan medical equipment yang harus mumpuni untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Kemudian kita punya layanan unggulan yang ketiga tadi adalah tumbuh kembang, dilengkapi dengan dokter rehabilitasi medik dan tenaga-tenaga terapi yang profesional di bidangnya. Rawat minap kita dilengkapi dengan kelas VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Saat ini kita punya kapasitas 74 bed. Seiring nanti dengan bertambahnya pasien, kita akan meningkatkan sampai dengan nanti 200 bed kapasitas untuk rawat inap kita. Seperti ini pada gambarnya bisa dilihat untuk ruang VVIP room kami. Kemudian ada ruang VIP juga, dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Kelas 1-nya dengan 2 tempat tidur. Kemudian ada kelas 2, kelas 3, dan tentunya tadi fasilitas NICU kami. Oke, layanan 24 jam juga kita sediakan. Di sini ada IGD, laboratorium, dan farmasi. RSIA Bunda Alia sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi per Januari juga di 2018 kemarin kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya fasilitas tingkat lanjut, proses perujukannya semua sudah ditentukan oleh BPJS. Kemudian untuk asuransi saat ini kita bekerja sama dengan kurang lebih 55 asuransi swasta. Di sini bisa dilihat satu persatu asuransi besar juga sudah bekerja sama dengan kita. Lanjut. Oke, ini ada gambar untuk sosial media kita di mana ibu-ibu bidan, rekan-rekan sekalian bisa mengikuti, bisa follow. Nanti ada update-update info terbaru, layanan terbaru, dan fasilitas terbaru bisa diikuti di sosial media kami. Dan untuk jadwal praktek juga bisa diunduh di sini, bisa langsung diakses melalui browser, bisa di-download untuk jadwal praktek dokter-dokter kami. Dan ini ada nomor telepon untuk pasien rujukan IGD. Jadi kita punya sistem pelayanan gawat darurat terpadu, di mana ibu-ibu bidan bisa menghubungi kepada nomor yang tertera di layar apabila membutuhkan rujukan atau fasilitas layanan dari kami. Oke, itu saja mungkin sedikit gambaran presentasi terkait profil Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok. Untuk lebih lanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditulis di chat box-nya, biar nanti bisa kami jawab.
Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Dr. Yanuar Jak selaku owner atau pemilik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok untuk memberikan sedikit sambutan, Dok, untuk sepatah dua kata terkait acara hari ini ataupun layanan yang dipunyai oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Novi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan yang hadir hari ini, teman-teman bidan. Sebentar ya, kenapa yang kau jadi? Teman-teman bidan yang ini sebelum wilayah Kota Depok atau termasuk Kabupaten Bogor ya? Hanya Selawida Depok. Halo, suara saya bisa terdengar Kak, Nov? Halo. Terdengar dok, jelas. Karena di ini kok. Jelas dokter suaranya dok. Oke. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dulu kepada tim Talkshow Bunda Alia Depok atas kegiatannya yang selalu rutin membuat acara-acara transfer of knowledge buat teman-teman di lapangan sehingga keberadaan Rumah Sakit Bunda Alia ini bisa dimanfaati oleh pada seluruh tenaga kesehatan di wilayah Depok. Tak lupa juga saya terima kasih kepada sahabat saya Dr. Bahana yang sangat care terhadap pasien, yang sangat care terhadap pelayanan di rumah sakit, dan kebetulan hari ini beliau didakwah untuk memberikan sedikit ilmu untuk talkshow ini. Saya sampaikan appreciate juga dan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau. Teman-teman para bidan sekota Depok ini, mungkin ada sedikit aja saya ingin menyampaikan maksud dan keberadaan kami di Kota Depok. Terus terang kami awalnya berada di Bunda Alia, ada di Jakarta. Kita lihat bahwa kasus rujukan dan angka-angka kematian perinatal yang selalu rujuk ke Jakarta itu sangat tinggi. Ya, jadi kami melihat kondisi di Depok masih sangat berkurang masalah fasilitas kesehatan khususnya untuk ibu maupun anak. Nah, lalu kita berusaha untuk berdiskusi dengan Pemda setempat, dengan diskusi dengan Dinas Kesehatan setempat, diskusi dengan IBI maupun POGI. Ternyata memang perlu ada penambahan fasilitas kesehatan yang khususnya untuk ibu dan anak. Nah, sehingga waktu itulah kita berusaha untuk menghadirkan keberadaan Bunda Alia yang Jakarta itu kita memperpendek jarak dari Bogor, dari Depok dan sekitarnya untuk ke arah Jakarta, dan kemudian kita muncullah Bunda Alia ada di Depok ini. Nah, itu alasan sehingga kita berada di Depok. Teman-teman bidan yang ada di Kota Depok ini, saya tahu bahwa mereka juga sangat antusias dengan kehadiran Bunda Alia Depok, karena setelah ada Bunda Alia di Depok ini, mungkin kasus-kasus rujukan, kasus-kasus risiko tinggi pada maternal maupun kasus-kasus risiko pada bayi baru lahir itu masih sudah bisa mulai tertangani di Kota Depok, karena kita juga tadi Pak Novi sudah katakan memiliki fasilitas NICU yang cukup besar dan cukup mumpuni dengan tenaga-tenaga staf medis yang sangat baik. Jadi waktu itu kita tetap berusaha untuk menghadirkan Bunda Alia hingga saat ini. Nah, teman-teman bidan yang sudah selalu bekerja sama dengan Bunda Alia ini, kami sampaikan terima kasih karena adanya Anda di ujung tombak dari kasus-kasus kesehatan ibu itu, Anda merupakan pahlawan bagi kesehatan ibu. Bagi Anda pahlawanlah untuk bisa bersama-sama kami sebagai staf medis itu untuk bisa menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Tanpa adanya bidan-bidan di lapangan, kami yang di rumah sakit tidak bisa berbuat terlalu banyak, karena kami yang bisa menurunkan angka kematian maupun mulai dari kasus-kasus pemeriksaan kehamilan ANC maupun kasus-kasus penanganan persalinan yang bisa risiko tinggi sehingga perlu perawatan khusus, kuncinya ada di teman-teman bidan di lapangan. Nah, untuk itu saya berpesan bahwa kepada bidan-bidan di lapangan, teman-teman kami yang sudah berjuang untuk bersama-sama
kami bersama-sama tenaga medis, bersama-sama dokter, maupun bersama-sama pemerintah untuk bisa bersama-sama memberi layanan kesehatan reproduksi, kesehatan maternal yang baik, sehingga angka kematian ibu maupun angka kematian perinatal bisa kita sama-sama kita memperbaiki, sehingga bayi-bayi, ibu-ibu yang hamil, bayi-bayi yang dilahirkan di Kota Depok ini oleh Ibu Bidan sangat semua sudah bisa memberikan hasil yang baik. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bidan bahwa keberadaan Bunda Alia ini kita selalu konsekuen bahwa keberadaan ini kita bukan hanya semata-mata untuk mencari pasien, tapi kita juga ada efek sosial, kita ada aspek sosial, kita ada selalu memperhatikan kondisi kesehatan warga di Depok. Ya, kita selalu juga turun ke lapangan untuk membantu memberikan edukasi kepada teman-teman warga di Kota Depok. Nah, untuk itu kami juga selalu kerjasama dengan seluruh tenaga kesehatan, seluruh stakeholder, seluruh rekan-rekanan yang bisa sama-sama kita bisa meningkatkan derajat kesehatan ibu terutama dan bayi bisa di Kota Depok itu bisa baik. Nah, teman-teman bidan di lapangan perlu diketahui bahwa kami di Bunda Alia ini kita selalu care 24 jam ya. Teman-teman kami SPOG dan teman-teman anak maupun teman-teman dokter anestesi mungkin kami selalu siap 24 jam. Jadi tanpa ada waktu-waktu yang kosong sehingga semua pasien yang dirujuk jam berapapun kami selalu menangani, karena memang kita semua dengan tim tenaga medis maupun manajemen selalu komit bahwa pelayanan adalah nomor satu. Jadi ibu yang rujukan dari teman-teman di lapangan, kita tidak mungkin akan telantarkan, pasti kita akan menyambut kedatangan pasien-pasien rujukan dengan baik, meskipun di tengah malam maupun di pagi hari. Jadi kami tidak pernah menolak pasien, kami tidak pernah ibaratnya menunda-nunda tindakan yang harusnya yang perlu dilakukan. Jadi kami tetap konsekuen pelayanan kesehatan ibu dan anak di Bunda Alia ini 24 jam. Terima kasih juga Dr. Bahana, beliau adalah salah satu tim SPOG kami yang selalu standby 24 jam. Jam berapapun ada kasus rujukan dari ibu-ibu bidan di daerah, dari praktek swasta, dari puskesmas, maupun dari teman-teman rekan dari rumah sakit sekitar, kami siap selalu kerjasama, kami akan selalu memberi pelayanan yang terbaik, kita akan selalu memperhatikan pasien-pasien rujukan dari teman-teman di lapangan. Mudah-mudahan pasien-pasien itu bisa dapat pelayanan dan kesehatan mereka akan baik dan baik ibu dan maupun bayi yang dilahirkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Bahana, sahabat baik saya. Beliau akan sedikit memberikan jangan sedikit memberikan ilmu tentang kasus-kasus ibu. Kami sampaikan appreciate buat beliau karena beliau juga salah satu partner kami, salah satu stakeholder kami yang selalu dan konsekuen tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Dr. Bahana sekali lagi. Terima kasih Nofri atas partisipasi Anda bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman bidan di lapangan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dok, selamat siang Dok. Mari, terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yanwarjar terkait apa yang tadi beliau sampaikan, bahwa memang komitmen dari kami untuk memberikan layanan terbaik, terutama buat rekan-rekan bidan yang ada di sekitar Depok maupun di luar daripada Kota Depok. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Rina. Dr. Rina selaku manajer medis dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia Depok yang akan memandu acara ini, yang akan bertindak sebagai moderator untuk bersama-sama dengan Dr. Bahana kita berdiskusi terkait kenapa sih harus seksio cesaria. Silakan Dr. Rina atas waktu dan tempatnya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nofri yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran semua peserta dan kehadiran tadi juga sambutan dari Dr. Yanwar selaku pemilik Rumah Sakit Bunda Alia, serta juga kehadiran Dr. Siti Khadijah selaku Direktur Rumah Sakit Bunda Alia Depok,
dan narasumber kami, Dr. Bahana M. spesialis kandungan yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yanuar bahwa tanpa peran dari ibu-ibu bidan semua, bahwa rumah sakit kami mungkin belum bisa berbuat banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang selama ini sudah kita jalani. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tema yang akan diberikan oleh Dr. Bahana. Kenapa harus sesar? Nah, nanti beliau akan menyampaikan secara detail faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan, apa yang menyebabkan untuk dipilihnya tindakan sesar. Bisa jadi faktor dari ibu dan juga dari bayi. Untuk lebih detailnya nanti beliau akan sampaikan. Saya persilahkan kepada Dr. Bahana. Monggo, Dok. Oke, terima kasih Dr. Dina. Selamat siang Dr. Jack. Saya buka hari juga lah, soalnya nggak enak juga kalau nggak kelihatan wajah. Terima kasih juga Pak Nofri, tim dari Bunda Alia Depok. Senang sekali saya siang ini bisa bertemu dan difasilitasi oleh Rumah Sakit Bunda Alia dengan ibu-ibu bidan atau tenaga kesehatan yang ada di sekitar Depok. Dalam masa pandemi ini, ya hanya seperti ini yang kita bisa lakukan. Pengennya bertatap muka, mengenal semua bidan-bidan yang ada di Depok ini, tapi dengan situasi seperti ini, ya alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun berjauhan, tetapi tetap dekat di hati. Bukan begitu ya, Rina ya? Tema yang saya ambil bawakan hari ini sebetulnya sih biasa-biasa saja. Cuma kadang-kadang suka banyak pertanyaan dari teman-teman bidan. Kenapa sih itu harus disesar? Kenapa sih? Jadi saya usulkan kemarin ada beberapa yang disarankan oleh Pak Nofri. Kira-kira apa dok temanya? Saya bilang apa ya kira-kira, saya ajukan beberapa sehingga yang kayaknya yang paling tepat ini gitu loh. Kenapa harus sesar gitu? Sehingga kesannya di rumah sakit itu tempatnya sesar gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus meluruskan pandangan-pandangan seperti ini, karena kebanyakan dari pasien-pasien kita adalah pasien-pasien rujukan. Toh tidak semuanya juga ada harus di rumah sakit itu sesar semua gitu ya. Baik, kita mulai. Mohon izin Pak Januar kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa silakan dok, silakan, terima kasih, silakan dok. Nah, ini judulnya kenapa harus sesar. Kita tahu bahwa ya bentar. Bisa. Ya, ini lanjutnya. Ya, oke. Ini judulnya, kenapa harus seksio sesar. Kita tahu bahwa jenis persalinan itu ada dua jenis, pervaginam dan perabdominam. Pervaginam jelas ada yang normal, fisiologis, ada yang vaginal operatif seperti vakum ekstraksi, forceps, atau embryotomi, dan lain-lainnya. Kemudian perabdominam yang kita sebut dengan seksio cesaria tadi. Nah ini persalinan normal, ya jelas harus presentasinya belakang kepala, spontan, tidak boleh waktunya terlalu berlarut, tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan pada ibu dan anak. Kalau sudah terjadi kerusakan yang berlebihan, artinya bukan normal lagi, ya. Nah ini definisi dari seksio cesaria, melahirkan bayi melalui sayatan pada dinding perut
uterus. Ini sudah baku bahwa ini definisi ini sudah baku, melahirkan bayi melalui sayatan pada dinding perut ibu dan uterus, ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa harus dilakukan seksio sesar? Jelas, untuk indikasi di dalam obstetri hanya 3, indikasi ibu, indikasi janin, dan indikasi waktu. Nah, penyebab dari distosia, kalau dis itu kan kelainan ya, kalau euthanasia tadi itu kan normal ya. Kalau distosia, penyebabnya adalah karena kurangnya kekuatan yang mendorong anak keluar, power, passenger, dan passage. Ya, passenger ya letak anaknya, kemudian kalau passage-nya jalan lahirnya gitu ya, abdominalitas pada jalan lahir, dan kelainan tulang pelvis ya. Kemudian, nah ini kita bahas satu persatu. Kelainan HIS. HIS adalah kontraksi rahim yang menyebabkan pendataran dan pembukaan serviks. Nah, salah satu pada persalinan dibagi dalam menjadi fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase aktif itu ada fase akselerasi, ada akselerasi maksimum, dan deselerasi. Jadi, biasanya fase laten itu lama, kemudian fase aktif dari pembukaan 4 ke 9, itu fase akselerasi cepat biasanya ya. Kemudian fase akselerasi maksimum ya 10 ya. Nah, terjadi pemanjangan fase laten, karena sekarang kita bahas tentang fase laten, pembukaan 4 kurang dari 4. Nah, kalau menurut definisinya ada nulipara, multipara, itu nulipara lebih dari 20 jam ya. Biasanya penyebabnya karena inersia uteri ya. Jadi hiperstimulasi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan induksi yang berlebihan misalnya, sehingga terjadi hiperstimulasi, kemudian partus precipitatus ya. Nah, ini kelainan pada fase laten. Partus precipitatus, partus yang terlalu cepat gitu ya, itu juga berbahaya. Nah, distosia karena kelainan anak dan peserta janin, posisi occipito posterior, biasanya karena putaran paksi yang tidak terjadi, kemudian bisa diatasi dengan ekstraksi vakum atau forceps, dapat terjadi ruptur perineum ya. Kemudian letak dahi dan muka. Letak dahi dan muka, kalau dahi ya otomatis yang paling terbawah adalah dahinya. Kalau letak muka diharapkan masih bisa lahir spontan kalau dagunya itu di bagian mendekati ke simfisis, itu namanya dagu di depan. Tetapi sering juga dapat terjadi ruptur perineum yang luas biasanya ya, bisa sampai grade 4 ya. Nah, ini letak puncak kepala, ini letak dahi, dan ini letak muka yang sempurna, letak muka sempurna. Kemudian presentasi bokong. Ya, ini presentasi bokong. Presentasi bokong adalah bokong yang terbawah ya. Ada berbagai macam. Tidak semua bokong harus dilakukan tindakan seksio sesaria, tapi kebanyakan dengan ada indikasi-indikasi lain selain presentasi bokongnya sendiri, itu dilakukan tindakan. Banyak sekali, nanti ada pembahasannya. Nah, ini dia. Indikasi seksio sesaria pada presentasi bokong. Ya, dengan bekas parut uterus, mungkin dia dengan bekas sesar, mungkin dia bekas miomektomi, atau pernah terjadi ruptur, dilakukan ruptur misalnya pada kasus-kasus uterusnya ruptur, kemudian dilakukan terapi, kemudian di waktu dia persalinan bokong harus dilakukan tindakan seksio sesaria. Bayi besar, primi gravida, preterm. Nah, kadang-kadang ini juga preterm. Kenapa? Preterm sering kecil aja bayinya kok, kenapa harus dilahirkan dengan sesar gitu. Itu kadang-kadang suka menjadi
pertanyaan bagi sebagian Bu Bidan ya, sebagian apa masyarakat ya. Kita tahu kalau dia kecil, preterm, ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badannya, sehingga badannya mungkin lahir, kepalanya nyangkut. Nah, itu alasannya ya. Kemudian presentasi kaki. Kita tahu kalau presentasi kaki kadang-kadang suka pecah ketuban duluan dan kadang-kadang pembukaannya belum lengkap, kakinya sudah nongol duluan. Nah, itu akan menimbulkan malapetaka menurut saya ya, sehingga ini sudah diwajibkan kalau presentasi kaki harus dilakukan tindakan sisio cesarean. Kemudian lagi ya, enggak keluar, enggak keluar. Nah, ini lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat biasanya kadang-kadang suka di lehernya, apa sekarang kita bisa lihat dengan USG, ada berapa kali lilitannya, kemudian itu akan menimbulkan permasalahan pada saat badan bayi sudah lahir sampai tali pusat, sehingga kalau nyangkut dan akhirnya merubah posisi kepala, sehingga itu akan menimbulkan kemacetan pada kepala. Nah, ini yang harus kita hindari. Posisi kepala ekstensi. Posisi kepala yang ekstensi pada persalinan bokong hampir bisa dipastikan dia akan macet, seperti pada posisi letak muka tadi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian anak mahal. Anak mahal ini sebetulnya anak itu tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah ya. Tapi sebagian kita berpendapat kalau orang itu sulit mendapatkan anak, kemudian terjadi presentasi bokong, mau nggak mau udah harus untuk dilakukan tindakan. Oke, selanjutnya, nah ini dia ada prestasi macam-macam prestasi bokong. Nah, letak lintang. Kalau letak lintang, jelas tidak mungkinlah dilahirkan dengan pervaginam kecuali kalau bayinya kecil, kemudian sudah tidak hidup mungkin ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana rahim itu akan melakukan kontraksi dan akan teregang ke kanan dan ke kiri, sehingga gampang sekali untuk terjadi ruptur atau sobek dari rahim tersebut, terutama segmen rahim bagian bawah ya, SBR ya, segmen bawah rahim. Jadi kalau bayinya masih hidup, ya kita sarankan untuk selama ini mungkin ketubannya tetap utuh, sehingga dia tidak menimbulkan tali pusatnya keluar atau tangannya menumbung segala macam, sehingga kehidupan untuk bayi masih diharapkan dengan cepat dilakukan tindakan seksio cesarean. Nah, letak majemuk jelas kalau kita lihat. Dia akan memakan tempat passage daripada misalnya bayinya letak kepala terus ada tangannya, otomatis besar daripada tempat yang harus dilewati lebih besar, sehingga sering terjadi macet biasanya. Nah, itu kadang-kadang yang kita lakukan tindakan seksio cesarean. Apalagi dengan tangan menumbung, kaki menumbung, tali pusat menumbung, itu udah sebagian besar kita akan melakukan tindakan cesarean untuk menyelamatkan bayinya ya. Nah, ini tali pusat menumbung tadi ya. Kita membedakan tali pusat menumbung dengan tali pusat yang terkemuka. Perbedaannya adalah ini kadang-kadang suka saya tanyakan ke bidan-bidan, apa perbedaannya tali pusat menumbung dan tali pusat yang terkemuka? Ya, kalau tali pusat dia menumbung, dia sudah keluar ke vagina atau keluar dari vagina, berarti ketubannya sudah pecah. Tetapi kalau ketubannya masih belum pecah, itu disebut dengan tali pusat terkemuka. Jadi perbedaannya cuma pecah atau tidaknya dia
tubannya. Biasanya kalau misalnya dia sudah pecah, kemudian tali pusat menumbuk, tali pusat terjepit antara antara kepala dengan jalan lahir ini, otomatis aliran darah langsung akan terjepit ke bayinya, ke janinnya, sehingga terjadilah yang disebut dengan aspiksia dan kemudian ya biasanya kematian janin ya. Ini sangat sito, bisa sangat sito. Kemudian kelainan janin tadi kita sudah bahas tentang berbagai macam ibu, kelainan pada ibunya, sekarang pada bayinya, anaknya besar, terjadi hidrosepalus, ya. Kemudian ya ini risiko-risikonya bisa terjadi ruptur uteri ya. Nah ini kesempitan panggul. Panggul itu bisa panggul atas, bidang panggul atas ya, mulai dari simfisis atas, pintu atas panggul, kemudian bidang tengah panggul, kemudian kesempitan pintu bawah panggul, atau kombinasi ke tiga hal tersebut. Nah ini pemeriksaan panggul sempit, ini mungkin terlalu teoritis ya, tetapi ini harus kita pahami bersama, terutama sama bidan-bidan yang melakukan praktek mandiri, sehingga untuk melakukan rujukan dan pernah di Depok pun, di sini pun setingkat bidan-bidan di Depok pun pernah mau udah panggulnya sempit, bayinya cukup besar, masih juga ditunggu-tunggu sampai akhirnya suatu saat dia kepayahan dan susah mencari rumah sakit. Ya itulah salah satunya. Kadang-kadang kita perlu mengetahui ini layak nggak saya tolong gitu ya, panggulnya luas nggak, bagus nggak, kira-kira lahir nggak ini. Nah itu disitulah kemampuan seorang bidan. Kalau tidak ya kita di rumah sakit ya siap menerima rujukan seperti ini. Nah ini juga pendarahan antepartum, salah satu penyebab kenapa dilakukan seksio cesaria. Nah antepartum bisa plasenta previa, disebabkan plasenta previa, solusio plasenta, atau tanda dari sobeknya uterus ya, ruptur uteri iminen, RUI ya. Nah, kita coba bahas sedikit-sedikit secara garis besar tentang plasenta previa dan lain-lain tadi. Plasenta previa adalah plasenta yang berorientasi pada segmen bawah rahim, menutupi sebagian atau seluruh daripada ostium uteri internum. Ya, tergantung kalau dia menutupi sebagian berapa pembukaannya yang sehingga dia menemukan perdarahan. Biasanya perdarahan tanpa nyeri ya, bisa yang berulang, darahnya segar berwarna merah, bagian bawah tidak termasuk PAP karena dihalangi ya oleh plasenta tadi. Kemudian biasanya bayi masih kondisi bagus, kecuali kalau pendarahannya ibunya HB-nya sudah jelek banget, baru bayinya juga ikut jelek. Tapi lebih bagus dibandingkan kalau terjadi solusio plasenta. Ya, kalau solusio plasenta itu definisinya terlepasnya implantasi plasenta yang implantasinya normal, ya, terlepasnya plasenta dari tempat implantasi yang normal. Kalau tadi kan tempat implantasinya tidak normal pada plasenta previa ya. Nah, biasanya perutnya nyeri, denyut jantungnya biasanya sudah tidak ada. Kemudian biasanya derajat perdarahannya, banyaknya darah yang keluar kalau pada plasenta previa itu sesuai dengan kondisi ibunya, HB-nya. Tapi kalau solusi plasenta kadang-kadang cuma ngeflek doang, tapi ibunya dalam kondisi yang pre-shock misalnya, atau udah pucat sekali, tetapi perdarahan yang keluar cuma sedikit. Nah, kita harus hati-hati. Nah, itulah tandanya yang sangat berbeda antara plasenta previa dan solusio plasenta. Ya, jadi kita jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Contoh pada plasenta previa tadi, ibunya sudah mulai terjadi pendarahan. Kita harus bisa lihat, ini pendarahannya karena plasenta previa atau solusio plasenta. Oh, ini karena plasenta previa. Kalau kita sudah mikir ke plasenta previa, jangan sekali-kali kita melakukan pemeriksaan dalam. Tambah memperhebat terjadinya
pendarahan tersebut. Nggak akan sempat sampai di rumah sakit, pasien sudah pressure, kemungkinan besar dia tidak tertolong lagi, ya. Karena penyebab kematian yang terbesar di kita masih tetap ada pendarahan, ada infeksi, ada preeklamsi. Ini kematian ibu yang paling besar di Indonesia, ya. Kemudian ya ini dari segi janinnya, gawat janin yang ditandai oleh adanya mekonial di jantung janin sudah lebih dari 90 atau kurang dari 160. Sering diakibatkan oleh partus yang macet, infeksi intrapartum, pendarahan dan postpartum, ya. Postpartum itu lebih bulan, ya. Partus lama, ya kita tahu tadi untuk yang nulipara berapa, yang sudah sering pernah melahirkan terhadap berapa lama, kemudian berapa lama dia harus fase aktif. Kita punya patokan tadi dari patograf, makanya patograf itu jangan dianggap enteng. Jadi masukkanlah dia kalau udah pembukaan masuk fase aktif, masukkanlah dalam patograf sehingga kita bisa menilai, oh ini sudah kita tidak mampu lagi, ini harus dirujuk, ini harus sudah siap-siap untuk dilakukan rujukan, jangan ditahan-tahan terus, ya. Mungkin itu sebagainya penyebabnya. Kemudian ya ini penyebab partus lama, ya akhirnya banyak yang berakhir dengan seksio cesaria, ya. Mungkin itu untuk sementara Pak Nok, saya berharap ada diskusi, ya, biar lebih enak kalau diskusi, ya. Terima kasih. Ya. Ya, Dr. Lina, silakan Dr. Lina. Terima kasih dokter atas pemaparannya sangat jelas dan insya Allah sudah cukup lengkap, dok. Seperti itu. Ya, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Monggo, Ibu, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ini ada pertanyaan tertulis, Bu. Oh iya. Ya. Ya, betul. Ini Dok, ada dari Ibu Rahayu Puspita Dina. Dok, kalau plasenta previa marginalis atau parsialis saat bayi aterem, plasenta sudah tergeser di sisi samping OUI, apakah bisa lahir normal atau SC, Dok? Ini pertanyaannya cukup bagus, karena ini betul-betul teoritis, ya. Ini gambar saya bisa terlihat, ya. Bisa Bu Rina lihat gambar saya, ya. Ini kita misalkan osteum, ya, osteomuteri, ya. Osteomuteri misalnya pembukaan 2 cm, dia marginalis, dia di sini. Ya. Otomatis kita berharap pembukaannya 10 cm loh. 5 cm ke kiri, 5 cm ke kanan, kan. Jadi kalau pembukaan dia 3 cm, berarti udah lewat pembukaan 2 cm, dia ke 3 cm, otomatis plasentanya ada yang sobek. Betul, kan? Nah, plasentanya ada yang sobek, soalnya pendarahannya akan ngocor. Nah, makanya kalau pada plasenta kita bisa mengukur kalau dia marginalis berapa senti dia dari OUI-nya tersebut. Kalau misalnya lebih dari 5 cm, ya silahkan kalau kepalanya turun. Insya Allah dia tidak akan berdarah. Tapi kalau kurang dari 5 cm, misalnya 4 cm, berarti nanti pada permukaan 8 cm dia akan perdarahan karena ada bagian plasentanya yang sobek. Nah, itu harus hati-hatinya. Tapi biasanya itu diikuti oleh tanda kalau dia plasenta marginalis, kepalanya nggak akan bisa masuk biasanya. Tapi kalau dia masuk, silahkan kita coba. Tapi otomatis itu tetap di rumah sakit, jangan di rumah bidan. Karena kalau terjadi pendarahan yang hebat, bidan akan panik sendiri, pasien nanti akan terlambat. Lebih bagus itu di rumah sakitkan pasiennya, sehingga diobservasinya di rumah sakit. Ya, silakanlah nanti dokternya yang menilai apakah kalau memang dia bisa memungkinkan ya kita lanjutkan. Mungkin jelas ya Bu Dina. Kemudian saya Bidan Lili dari Klinik Dion Medika Bekasi. Masya Allah dari Bekasi. Izin bertanya, Dok, apakah ibu hamil dengan plasenta previa bukan totalis bisa lahir normal dan harus melahirkan dengan... Nah, tadi hampir sama lah pertanyaan dengan yang tadi, ya. Bu Lili mungkin sudah terjawab, ya.
Kemudian dari Puskesmas Tapos, alhamdulillah Puskesmas Tapos. Saya dari Puskes Tapos, bagaimana cara mendeteksi panggul sempit bagian tengah jika pasien datang dalam keadaan sudah infarktun? Nah, ini hebat, pertanyaannya bagus nih. Saya dari Puskes Tapos, bagaimana cara mendeteksi panggul sempit bagian tengah jika pasien datang dalam keadaan sudah infarktun? Bagian panggul tengah kita indikasikan itu spina ischiadicanya, rongga panggul. Bagian yang menonjol dari rongga panggul tersebut itu makanya di situ, bagian tengah panggul tersebut. Jadi kalau dia tidak lewat dari situ, dia lewat PAP, tetapi dia tidak melewati daripada spina ischiadica tersebut, otomatis itu sempitnya di situ. Ya. Jadi, tapi dia udah masuk pintu atas panggul, tetapi belum lewat dari pintu tengah panggul. Otomatis kalau memang dalam keadaan sudah infarktun, kalau bayinya kecil, ya itu ada hitung-hitungannya. Kalau mungkin kalau misalnya masih memungkinkan dengan kekuatan yang powernya yang bagus, mungkin dia bisa menyesuaikan, kepalanya bisa menyesuaikan. Tapi biasanya partusnya akan partus lama dan akan berakibat ya biasanya permasalahan pada bayi maupun ibunya sendiri. Ya itu nanti mungkin bisa kita nilai lah itu ya, apakah harus dia sesar atau tidak. Dan biasanya pun kalau kita observasi dengan pantograf, misalnya pada permukaan ke atas, dia sudah kadang-kadang nggak maju lagi karena tidak ada lagi yang mendorong porsionya. Akan tertahan kan di situ kan, tidak mendorong porsinya lagi sehingga dia tidak membuka lagi. Nah, otomatis itu berhubungan dengan pantograf nanti, toh harus bertindak juga. Ya, mungkin bisa dipahami. Ya. Ya, dari Puskesmas Tapos. Iskandar Zulkarnain, ini jangan-jangan dosen saya. Ini dosen saya ini, Bu. Iskandar Zulkarnain. Ya nggak tahu saya ini, tapi kayaknya seperti itu. Secara visual bisa tidak dok dilihat postur ibu itu pendek terindikasi distal usia, tinggi badan berapakah dok? Setahu saya sekarang tidak dulu kan patokannya 145 ya. Kalau saya bilangnya Dokter Rina kemarin itu semampai ya Bu Rina ya. Setengah apa ya? Pasti Bu Rina lebih pasti saya bilang. Ternyata ada yang normal, 140 juga normal. Jadi sekarang kalau nggak salah tidak menjadi patokan lagi kalau tinggi badan 145. Pemeriksaan panggul akan lebih pemeriksaan panggul akan lebih menentukan apakah dia akan menjadi distorsia nantinya atau tidak. Mungkin kalau ini Dr. Iskandar Zulkarnain, ya mudah-mudahan jawabannya puas ya dok ya. Kemudian satu lagi apa batasan pada pasien yang ingin bersalin dengan normal dok? Nah ini juga sering menjadi dilema. Kita akan lemparkan lagi ke dokter mata. Saya pernah dapat kasus dokter mata menyarankan waktu itu dia miopnya kalau nggak salah minus 6 lebih lah kalau nggak salah waktu itu. Tapi dokter mata melihat kondisi matanya masih bagus. Maksudnya kondisi retinanya masih bagus, tidak ada penipisan segala macam dan disarankan masih dibolehkan untuk melahirkan dengan tindakan vaginam dengan mengedan. Kalau saya bilang ya silahkan Bu, tetapi kalau bisa ya kita coba di rumah sakit biar ibu tidak terlalu mengedan nantinya. Kita bisa bantu dengan vakum atau bagaimana ya. Mungkin begitu Bu Renita ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sebentar, apakah semua pasien miop saat bersalin normal mempunyai risiko?
Betul. Setiap MIOP biasanya konsensusnya adalah 5 minus 5 ke atas. Mempunyai risiko, terjadi risiko, yaitu berdasarkan konsensus ya. Kan kalau kita punya ibu hamil, kemudian dia melahirkan minus misalnya 6 misalnya, minus 7 misalnya. Kemudian kita coba-coba, ternyata kejadian pada kita yang menolongnya, dia terjadi ablasi retina. Nah, dia bisa buta mendadak pada saat melahirkan. Ya, kita nggak mau. Dan itu pernah terjadi, sehingga dibikinlah konsensus antara dokter mata dan dokter kandungan bahwa 5 ke atas, usahakanlah ke dokter mata untuk melihat kondisi daripada retinanya. Sehingga bisa diprediksi, ini bisa melahirkan pervaginam atau harus melakukan tindakan sesar elektif. Ya. Oke. Pertanyaan lagi, Dok? Masih ada 3 pertanyaan lagi? Masih bisa untuk langsung dijawab? Boleh. Ibu Nunung Yuliati, Dok. Ada, Dok. Ada kemungkinan yang langsung bisa kali? Ini Bidan Lili, ada. Dari Nunung Yuliati, tanya Dok, kalau ada kasus kehamilan serotin lebih dari 10 bulan, apakah harus cesarean atau bisa normal? Tidak dong, tidak harus selalu seksio cesarean. Tapi kan kita lihat apakah ini kehamilan, kalau dulu 42 minggu sudah disebut baru disebut serotin ya, lebih dari 42 minggu. Tapi kalau sekarang karena di atas 41 minggu itu pun secara statistik banyak sekali angka kematian bayi. Banyak sekali risiko yang kita ini, sehingga kalau saya tidak salah itu bergeser ke kehamilan 41 minggu. Nah, di situ kita akan bisa menilai, kita bisa lihat skor panggul, Bishop score kita bisa nilai, apakah ini orang layak untuk diinduksi atau tidak. Jadi kita larinya kan akan ke sana. Kalau memang dia layak untuk diinduksi, ya kita akan, yang pasti dia harus dilahirkan. Bagaimana cara melahirkannya, ya itu tadi. Kalau kita berencana pervaginam, kita periksa dulu lah Bishop score-nya. Kita nilai lagi yang lain-lainnya, apakah ini bayinya besar atau kemungkinannya bagaimana. Nah, kalau memang kondisinya bagus, langsung kita. Tapi kalau kondisi serotinnya itu sudah mempengaruhi terhadap janinnya, sudah mulai terjadi gangguan pada kardiotomografinya, otomatis kita tidak akan menyarankan untuk dilakukan tindakan induksi persalinan. Lakukanlah langsung tindakan seksio cesarean. Mungkin itu Bu Nunung ya. Kemudian iya Dok. Terima kasih Dok. Ya, makasih Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung. Maaf Dok, saya mau bertanya, ada pasien hamil datang ke klinik, terus pasien itu ada tanda-tanda COVID-19. Pertolongan pertama apa sebelum pasien itu dirujuk ke rumah sakit? Dan sudah masuk rumah sakit, apakah pasien itu harus disesar Dok? Maaf, jadi melenceng dari materi. Enggak melenceng Bu ini, itu kan judulnya ke bawahnya juga tetap harus disesar kan? Jadi yang, kalau ini menurut saya, kalau datang ke klinik terus pasien itu ada tanda-tanda COVID, yang pasti kita tindakan menyelamatkan diri dulu, bahwa kita pakai APD lengkap segala macam kan, kemudian pasien ya otomatis ya kita akan screening COVID, apakah dia mau dilakukan rapid test atau swab, ya kirimlah secepatnya kalau memang ada tanda-tanda terjadi COVID-19. Apakah pertolongan pertama apa sebelumnya? Yang ya dirujuk sesegera mungkin dengan Bu Bidan melakukan protokol COVID ya untuk rujukan, misalnya pemakai APD lengkap segala macam ya. Dan sudah masuk rumah sakit, apakah pasien itu harus disesar dokter? Kita tujuannya adalah tidak memperlama-lama, sehingga sebagian besar kalau di kita memang tidak ada juga yang pasien yang begitu
ada pasien yang harus melahirkan, masuk ke misalnya ke rumah sakit, karena kita bukan rumah sakit COVID, ya otomatis kita akan melakukan rujukan. Atau pasien-pasien yang ginekologi lainnya, misalnya kayak seperti kemarin saya punya pasien dengan HB6 hiperplasia endometrium, kalau nggak salah sampai ke burina juga itu. Ternyata pas mau masuk di rapid test positif. Kalau kita rapid test positif kan sekarang nggak terlalu jadi patokan, harus swab ya. Karena dia tidak terlalu emergensi, ya sudah, disarankan lu swab dulu, baru dia nanti kembali lagi atau bisa dilakukan tindakan seperti itu. Tapi kalau dia rapid test positif, swabnya masih lama, dia harus dilakukan terminasi kehamilan, harus sesar, ya mungkin kita akan kirim, dan itu sudah beberapa kali kita kirim ke persahabatan ya. Ya, Bu Dina ya. Iya, betul dok. Mungkin bisa menjelaskan Bu Aska ya. Kemudian Puji Hadi. Menurut saya Puji Hadi mau bertanya, jika ada pasien riwayat sesaria anak pertama, apakah anak kedua bisa melakukan persalinan normal di rumah sakit? Betul Bu, harus di rumah sakit. Ya. Kita ada yang disebut dengan VBAC kan Bu Hadi ya, Bu Hadi ya. Vaginal birth after cesarean. Kita punya skor-skor situ. Banyak sekali penilaian yang kita lakukan di situ. Termasuk berapa tahun dia sesarnya dulu indikasi sesarnya apa, kemudian besar bayi yang dulu dibandingkan setelah sesar, apakah dia pernah melahirkan normal atau bagaimana posisi bayi yang sekarang, turunnya kepala, itu semua skor-skor itu kita ada di vaginal birth after cesarean. Kalau memang skornya tinggi, bagus, kemungkinan besar dia akan berhasil, akan kita coba. Tidak semuanya bekas sesar harus di sesar. Ya. Oke Bu Hadi ya, Bu Uzi Hadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian Bu Nadia. Pada riwayat SC karena indikasi PEB di persalinan berikutnya apakah harus kembali SC? Tidak, itu kan yang seperti tadi yang saya bilang. Kembali lagi ke vaginal birth after cesarean tadi. Ada skor-skornya. Izin bertanya dokter, jika si ibu riwayat SC sudah 3 kali lalu hamil lagi dan kemudian SC lagi, ya keempat kali, sebenarnya ada batas SC untuk ibu yang melahirkan SC dokter? Oh, untuk saat sekarang tidak ada batas. Mau 5 kali, mau 10 kali. Kalau yang udah ke-5 kalinya sama dokter Bahana, ya kembali lagi ke dokter Bahana ya, Urina ya. Saya pernah di Depok melakukan sesar yang ke-6. Sesar yang ke-6. Yang kalau nggak salah saya yang ke-4, 5, 6 sama saya. Alhamdulillah. Tapi yang ke-6 kemarin si bapaknya masih mikir-mikir untuk ini, tapi si ibunya ngotot, akhirnya sudah bikin pernyataan untuk melakukan tindakan tubektomi. Sebetulnya tidak menjadi patokan mau berapapun ya, berapapun, insya Allah kalau memang ini aman dan memang harus dilakukan seksio cesaria primer ya namanya, tidak perlu menunggu mulus-mulus lagi ya. Kemudian ada pasien yang usia di bawah 80 tahun sudah riwayat SC, apakah boleh dilakukan sedangkan usianya masih kategori muda. Nah, untuk dilakukan tindakan steril atau tubektomi, kan kita yang paling gampangnya begini deh Bu Triumi ya. Kita ada hukum 100 saja. Hukum 100 itu umur ibu dikali jumlah anak. 28 kali 4 berapa ya? 100 kan? Cukup. Kemudian bahagia, mungkin ada anak laki dan perempuan, atau bapaknya masih ingin kawin lagi enggak? Atau nah itu jadi pertimbangan lah. Kalau misalnya ada kemungkinan itu lebih baik jangan. KB yang lain lagi juga masih bisa. Tidak usah dipaksain, ya kan? Tapi kalau sudah 28 tahun di SC 4 kali, ya kita akan menyarankan. Kita akan menyarankan dengan catatan kedua belah pihak, baik suami atau istrinya sudah sepakat. Biasanya kalau yang ANC dengan saya
Saya kasih waktu cukup panjang, berunding dulu. Iya sudah setuju dok, nggak apa-apa. Suaminya juga udah setuju. Datangin suaminya, suruh datang nanti kontrol-kontrol terakhir datang. Bapak ini ibunya minta steril karena mungkin sudah kecapean, sesar udah berkali. Ya kita akan dengarkan dari bapaknya bagaimana. Saya pernah ada pasien kemarin, ya beberapa hari yang lalu, anak keempat dia nggak mau lagi segala macam. Kebetulan orang Medan ya, dia harus punya anak laki-laki. Saya bilang nggak apa-apa, enggak lah dok, kata ibu enggak lah dok. Saya bilang janganlah bu, nanti bapaknya cari yang nurunin marganya, ya kan? Itu kan masalah-masalah sosial yang harus kita pertimbangkan. Ternyata begitu dia dapat anak laki-laki yang sesar keempat, saya ingat saya sesar yang keempat, ya mereka sangat bersyukur. Ya sangat, kalau saya nurut dengan apa kata hati kemarin waktu setahun yang lalu, otomatis saya tidak punya anak laki-laki. Nah itulah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan, tidak terlalu harus dia berapa kali dia harus sesar ya. Itu yang pertimbangannya aja Bu Tri Umi Hatika ya. Kemudian adik Wahidah, pasien dengan hemoroid permukaan lengkap. Setiap menelan tiba-tiba ada darah menetes dari hemoroidnya. Perlukah dirujuk untuk SC? Aduh, sudah pembukaan lengkap bisa kita nilai. Mungkin kalau dirujuk pada saat udah pembukaan lengkap, bayinya kemungkinan melahir di jalan, nanti malah lebih repot lagi. Ya hati-hati saja. Kalau misalnya kita sudah tahu dari hemoroid dari awal-awal, ya mungkin dari awal sudah dirujuk kali ya Bu Ade ya. Jangan ditunggu sampai lengkap kali ya. Dan di rumah sakit tidak selalu harus sesar kok. Dan itu saya sudah membuktikan. Tidak harus selalu sesar dengan hemoroid. Tapi penanganannya yang benar. Tapi kalau terjadi pecah hemoroidnya, ya penanganan pasti ibu bidannya juga akan panik. Makanya sebaiknya di rumah sakit ya. Tambahan dok, biasanya ILO terjadi setelah berapa hari pasca SC ya dok? ILO apa itu? Oh, ya. Istilah-istilah seperti ini saya jarang dengan singkat-singkatan tuh. Saya senang yang panjang-panjang, bukan yang singkat-singkat Bu Rina. Bisa terjadi ya setelah penyembuhan luka itu kan ada tahap-tahapnya ya, tahap penyembuhan luka. Dari mulai pasien dirawat pun bisa terjadi luka infeksi. Tapi paling seringnya adalah begitu pasien sudah pulang ya sudah pulang, kemudian penanganannya mungkin di rumah kurang bagus atau memang dia awalnya sudah terjadi infeksi di rumah akan menjadi ini, dan sering pada saat kontrol lukanya sudah terbuka kadang-kadang. Tapi insya Allah di Bunda Alia, bukan saya promosi ya Bu Dina ya, tapi yang saya alami dari sekian banyak yang ini sangat jarang lah. Itu pun kasus yang pernah bagi saya yang terinfeksi, yang ada infeksi luka, itu pun nggak terlalu besar. Itu karena persalinannya sudah terlantar yang saya lakukan waktu itu. Ini ada yang agak panjang dikit nih dari Nisa Faidatul Atkia. Dok, maaf mau melanjutkan pertanyaan dari Puskesmas Tapos. Kami Puskesmas Kedaung, kalau Kedaung Sawangan. Pernah mendapat pasien dengan tinggi badan 164, TFU 31, dan saat observasi tidak teraba panggul sempit atau terdapat tulang bagian bawah yang menonjol pada saat pembukaan 10. Pada saat melakukan pemilihan beneran, tiba-tiba tulang bagian bawah itu menonjol dan pas posisi bayi tidak turun, dan akhirnya kami rujuk dok. Pertanyaan, apakah tulang bagian bawah bisa menonjol? Ya enggak lah Bu. tulang menonjol pada saat pembukaan lengkap dan menghalangi persalinan tidak lah Bu. Pasti sebelumnya sudah ada bahwa dia tidak akan turun. Apakah itu disebut dengan CPD? Ya kemungkinan besar Bu. CPD kan cephalopelvic disproportion. Jadi tidak ada proporsi yang pas antara cephallo dan pelvic, antara kepala dan rongga panggul. Ya, mungkin itu bisa bunyi saya jelas.
Kemudian habis? Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya dok ya. Setelah itu kita bisa persiapan. Kalau sudah, ya mungkin pertanyaan langsung nggak bisa ya Bu Rina ya? Iya, tidak dok, tertulis. Kalau ada yang pertanyaan langsung boleh. Mungkin nggak sempat nulis. Kalau saya lebih senang berinteraksi sebetulnya Bu Rina. Iya dok. Monggo Ibu Bidan, kalau ada yang pengen langsung, silakan. Mungkin nanti kalau kapan-kapan mengadain pertemuan langsung kalau sudah tidak COVID ya Bu Rina ya. Sudah normal kembali. Sekarang mungkin lebih nyaman tertulis mungkin ya dok ya. Saya juga kiranya pertama langsung diskusi, tanya jawab lisan gitu, ternyata tertulis gitu. Ada Neng Kulaisoh Nurul Yakin. Assalamualaikum dok, bertanya apakah pasien dengan rahim terbalik susah hamil? Oh, ini pengertian rahim terbalik ini berbeda dengan kita ya Bu Rina ya. Kalau di sini mungkin rahim retro ya. Kalau ante begini, begini ya. Kalau terbalik, kalau dalam bahasa seperti ini kan inversio uteri ya kesannya ya. Memang secara statistik memang perbedaan sukses enggaknya kehamilan, terjadi kehamilan lebih banyak pada yang antefleksi daripada yang retropleksi. Tapi bukan berarti yang retropleksi tidak bisa hamil. Bisa, memang lebih memungkinkan lebih banyak persentasenya yang antefleksi. Dan jumlah yang antefleksi itu juga lebih banyak ternyata ya, bukan yang retropleksi. Bisa lahir normal? Oh iya bisa saja, dia kan waktu kecil aja dia ya retropleksi. Setelah dia berisi, dia akan besar tidak retropleksi. Kecuali kalau yang dimasukkan oleh Ibu Neng ini abdomen pendulan mungkin ya. Perut gantung ya Bu ya. Oke. Dok, batasan hemoroid bisa melahirkan normal sudah Dok, batasan hemoroid bisa melahirkan normal sudah sebesar apa? Sebetulnya bukan berapa besarnya, tapi grade-nya. Kemudian biasanya sudah terjadi hemoroid yang fibrosis ya, kata dokter bedah seperti itu ya. Jadi ada yang sudah menghitam dan ada yang sudah membentuk perdarahan di situnya, itu yang mengharuskan atau yang sudah pernah berdarah. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau kepala itu menekan daripada anusnya, kemudian anusnya juga mekar. Kalau misalnya pembuluh darah di situ sudah rapuh, dia ikut sobek di situ, bukan main, itu perdarahannya akan banyak sekali dan sulit bagi kita untuk kalau tidak punya dokter bedah yang sigap ya, yang ada saat itu. Jadi sebagusnya ya itu pertimbangan-pertimbangan tersebut kita lakukan untuk proses persalinan yang aman ya. Kemudian udah nggak ada lagi kayaknya. Sudah semua, sudah terjawab semua. Dokter Rina? Iya dok. Sudah. Sendiri ada pertanyaan? Apakah saya hamil lagi mau disesar? Cukup dok, artinya dok. Atau dokter Rina? Dokter Rina mau hamil lagi? Belum dok. Oh. Ya. Oke. Bidan umum itu ada bidan umum. Halo bidan umum. Ya. 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 Dokter. Oke. Ya, terima kasih dokter atas ya. waktu kesempatan. Dokter juga sudah memaparkan sangat cukup jelas, lugas, dan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita sehingga semuanya sehat ibu dan bayinya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Rina, terima kasih banyak Bu Bidan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit ada yang mengenai proses perujukan pasien ke Rumah Sakit Bunda Alia. Karena kami Rumah Sakit ini sangat berkomitmen bahwa
berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, maka kami sangat mengutamakan penerimaan pasien-pasien yang dirujuk baik oleh bidan ataupun dari rumah sakit terkanan. Di mana proses rujukan sendiri untuk dari bidan atau dari FKTP itu kami berusaha untuk mempermudah, tidak dengan prosedur yang kami buat semudah mungkin. Biasanya sih hanya melalui SPGDT, mengisi lengkap data-data pasien, kemudian setelah itu maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit kami setelah data-data lengkap, data kami pelajari dan akan kami biasanya terima dengan langsung seperti itu. Hanya pada kondisi pandemi saat ini, biasanya kami kalau memang di tempat rujukan disediakan langsung dilakukan pemeriksaan rapid test sebelum masuk ke rumah sakit. Nah, kami dengan senang hati, monggo silahkan dilakukan dulu. Tetapi kalaupun di fasilitas setempat belum tersedia, maka di rumah sakit kami pun untuk dilakukan tidak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perujukan pasien, baik dari bidan, dari rumah sakit, tempat ataupun dari rekanan. Seperti itu. Untuk Pak Nopri, saya silakan kembali ke Pak Nopri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dr. Bahana tadi atas paparannya yang cukup jelas. Kami juga sudah merangkum beberapa pertanyaan yang nanti akan dipilih. Tadi dari absensi juga sudah ada yang mengirimkan pertanyaan, nanti akan dipilih pertanyaan terbaik. Dari Dr. Bahana yang akan pilih pertanyaan yang bagus, nanti yang akan kita dapat hadiah, Dok. Jadi ada dapat hadiah berupa saldo OVO atau GoPay untuk pertanyaan yang dipilih oleh Dr. Bahana. Ada 3 pertanyaan yang akan kita berikan hadiah. Jadi tadi saya udah catat, Dok, ada yang dokter bilang, wah ini bagus. Nah, itu kita catat sebagai yang tadi yang placenta marginalis. Ya, yang placenta marginalis ya, Dok. Kita pilih atas nama, sudah kita catat di sini atas nama Ibu Nanti kita akan umumkan juga, kita akan kirimkan di media sosial kita terkait peserta yang mendapatkan hadiah sebagai pertanyaan terbaik. Oke, nanti dokter kita pilih lagi. Oke, baik rekan-rekan bidan, ibu-ibu bidan, terima kasih. Mungkin karena waktu juga yang akan memisahkan kita, jadi acara pada sore hari ini kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga keberadaan kami di Depok ini bisa menjadi solusi juga buat ibu-ibu bidan dan rekan-rekan yang ada dari puskesmas. Tadi saya lihat dari puskesmas ada beberapa, dari klinik, dari bidan praktek pribadi, bidan umum, ada bidan Nadia tadi ya. Ibu dan Feti juga terima kasih, dari Cimanggis juga hadir, Ranting Bidan Cimanggis. Oke, baik Bu Bidan, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kalau boleh untuk kameranya di-on-kan, kita mau foto bersama supaya bisa didokumentasikan. Boleh di-on-kan kameranya, kita mau foto bersama. Puskesmas Mekarsari. Puskesmas Mekarsari ada, Dok, ya. Dari Ranting Cimanggis, boleh sambil say hi gitu ke Dokter Bahana dulu. Sebentar tuh dokter, ada dari Bidan Hoirunisa. Saya screenshot dulu ya. Yang kameranya belum di-on-kan, mohon bisa di-on-kan biar kita foto di sini. Oke, Puskesmas Mekarsari, boleh kita capture dulu ya. Satu. Oh, bidannya cewek semua ya? Ada bidan cowok ya, Dok? Sebentar, Dok. Saya capture dulu ya. Mekarsari. 1, 2, oke, 1, 2, saya capture dulu. Ya, mohon Pak Fajri di capture juga di bawah untuk hostnya di capture. Oke, sebentar tahan.
sebentar. Oke, baik. Sudah kita capture. Terima kasih sekali lagi Bu Bidan dan semuanya. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat. Saksikan juga nanti untuk acara-acara berikutnya. Kami juga ada rutin acara yang judulnya Dok Tanya Dong. Nah, itu nanti berganti-gantian dokter spesialisnya nanti bisa disaksikan di live IG atau di Facebook kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.